tentang apa namanya diagram psikometrik ya. Jadi nanti ini kita bicarakan juga nanti sore kalau yang masih belum mengerti ya. Oke. Dan sekarang kita akan bicarakan adalah aliran udara. Aliran udara dalam proses pengeringan ya. Saya akan bagikan materinya dulu. Nah, ini nanti ini kan kita rekam ya. Nanti kalau sudah direkam akan saya upload di ininya kita di web di e-learning kita ya. Ada tautan di YouTube-nya ya, saya upload di YouTube. Kalau kalian belum selesai nanti boleh dilihat yang mana yang kalian tidak ngerti, itu aja yang diulang-ulang ya. Saya belum bisa motong ya. Editor saya belum bisa karena memang besar filenya ya. 200 atau 300 megabyte. Jadi yang software gratis itu nggak bisa terlalu besar ya. Nah, saya akan bagikan dulu share mana materi kita. Nah, ini ya. Kelihatan ya ini? Halo? Kelihatan Pak. Ya, jangan Iya. mic-nya. Nah, kalau pindah gini kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke. Ya. Sekarang kita akan mulai dalam proses pengeringan itu akan selalu ada aliran udara. Ya. Khususnya kalau pengeringan itu kita tumpuk seperti yang kita sudah bicarakan minggu lalu ya, yang lantai datar, flatbed, itu udara yang kita tiup untuk membawa uap air dari bahan itu mesti melewati bahan. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu bagaimana karakter dari aliran udara tersebut. Ya, ini saya foto ya, saya scan dari bukunya ya. Kalian kalau bisa cari bukunya yang bahasa Indonesia yang diterjemahkan Pak Rahmat itu ya, supaya ini. Saya belum sempat menerjemah. Ya. Nah, orang sudah membuat grafik ya, hubungan antara beda tekanan, kehilangan tekanan ya, kehilangan tekanan yang disebut dengan pressure drop. Pressure drop ini kehilangan tekanan per satuan tinggi tumpukannya. Jadi bisa, kalau yang ini kan satunya kaki, 1 foot ya, 1 kaki, 2 kaki. Kalau satuan internasional tentu Pascal per meter ya. Nah, ini sumbu vertikalnya adalah debit udara, airflow. CFN per feet kuadrat, artinya kubik feet per menit per satuan luas lantai. Ya. Nah, kalau yang satuan internasional, CMS, saya sebutnya CMS itu kubik meter per second, debit ya, per meter kuadrat luas lantai. Nah, ini kita lihat ada berbagai jenis garis ya. Nah, garis-garis ini adalah garis-garis yang mewakili untuk setiap jenis biji-bijian yang sudah pernah diukur oleh orang ya. Nah, ini satuan Inggris, ini ada wheat itu gandum, rapeseed ini canola, ini biasanya untuk minyak ya. Sorghum itu ya, ini yang kelihatan ada titik merah. Ini adalah sorghum adalah makanan hewan dan juga makanan manusia ya. Hanya saja kalau masak sorghum airnya masih lebih banyak ya. Kalau enggak dia keras. Dulu tahun 60-an gitu ya. Kita di Indonesia banyak dibagi sorghum ya. Saya dulu sempat makan sorghum ya, supaya enak saya campur, orang tua saya campur dengan kelapa parut ya. Nah, cuma pada waktu itu negara kita sedang susah. Ini ada rough rice ini gabah ya. Nah, tentu kalau kita melihat
grafik ini yang satuan Inggris, kita cari yang ini satuan internasional, ya, relatif sulit. Contohnya ya, kalau misalnya kita tahu debitnya 0,1, nah, kita tarik ke sini, mana gabah tadi? Ya, ini tangan saya udah goyang-goyang, tarik di sini, oh sekian ya, 200 ya, 200 Pascal per meter ya. Nah, ini tentu berpengaruh, pengaruhnya adalah apa? Pengaruh dari mata, mistar yang kita gunakan lurus atau tidak lurus, dan sebagainya. Jadi tingkat kesalahannya relatif besar. Demikian juga seperti diagram psikometri. Ya. Nah, oleh karena itu orang sudah membuat rumus. Garis-garis ini asalnya dari rumus. Rumusnya ini, ya, persamaan 61. Persamaan 61 ini, ya, delta P aksen sama dengan A kali QA kuadrat dibagi logaritma natural kali 1 dalam kurung 1 tambah B kali QA. Di mana QA ya, ini adalah Q debit total dibagi luas lantai. Lantainya itu kan flatbed, kemarinnya luas lantainya itu, luas lantai tempat menaruh gabah itu, dan berapa luasnya, itu adalah QA. Ya. Maka tadi kalau kita lihat yang di sini, maka kita lihat sini ya, airflow meter kubik per S kali meter kuadrat. Ini adalah QA ini. Ya. QA, bukan Q ya. Nah, QA, bukan Q. Ya, jadi ini QA. Jadi kalau kita tahu QA, kita dapatkan delta P aksen. Ya. Dengan menggunakan rumus 61. Sebaliknya, kalau kita mempunyai delta P aksen, ya, maka kita bisa menghitung QA. Ya, bergantung kepada yang mana yang lebih mudah. Kalau kita bisa menghitung debit Q, tinggal bagi lantai dapat QA, kita bisa delta P aksen. Atau bisa kita juga, ya. Jadi kalau kita tadi punya alat pengeringnya seperti ini, ya, kita pasang alat ukur tekanan di sini, ya, kita dapat delta P, ya. Nah, ini tinggi. Ya. Jadi delta P aksen itu adalah delta P bagi tinggi, ya, tinggi bahan. Kalau misalnya tingginya 2 meter, ya tinggal bagi 2, ya. Alat ukur ini biasanya kita gunakan manometer, ya, manometer. Jadi itu untuk menghitung delta P aksen atau Q, gitu ya. Perhatikan baik-baik beda antara delta P aksen dengan delta P, QA dengan Q. Dan kemudian A kecil, B kecil, A besar, B besar, C besar itu adalah koefisien konstanta yang ada dalam tabel berikut, ya. Ini yang untuk persamaan 61. Ya, ini adalah delta P aksen sama dengan, ya, tadi A QA kali log 1 tambah B QA. Ya, betul nggak rumusnya? Ya, sama ya. Nah, A-nya itu ini. Ini ya. Nah, B-nya ini. Kalau satuan internasional ini satuan Inggris ya. Nah, ya ini ada barley, ada oats. Oats itu havermut ya, yang dijual makan itu. Rapeseed ini minyak diambil untuk ini untuk minyak ya. Kemudian ini rice ruff, ya ini gabah. Ini shell corn, jagung pipil, sorghum, kedelai, ya. Nah ini biji bunga matahari. Yang confectionery ini yang kita makan sebagai kuaci ini ya. Confectionery ini yang kuaci, yang oil yang untuk minyak. Nah ini gandum ya. Nah ini ada selang QA ya, satuan Inggris. Demikian juga tadi kalau delta P aksen diketahui, ya, kalau mencari QA kita pakai ini ABC-nya ya. Nah, orang juga sudah membuat beberapa ini
Kalau dipadatkan Pak, ya beda ya. Nah ini ada faktor untuk kepadatan kadar air ya. Nah ini ada disebut set curve multiplier, yaitu angka pengali. Jadi kalau kita padatkan, ini apa namanya, gabah berasnya panjang, ini ya 639 kalau densitasnya ya. Kalau semakin padat, ini 921, ini artinya dipadatkan, diinjak padat ya. Nah ini angka pengalinya 3,76. Misalnya kalau kita dapatkan delta P-nya 100 Pascal, maka kalau kita padatkan dia menjadi kali 376, jadi 376 Pascal ya, tekanan udara. Ini udaranya apa? Udara ini kan mesti lewat gabah ya. Nah dia mesti melewat di antara celah-celah rongga gabah yang kita tumpuk. Nah ini ya memerlukan energi yang cukup besar dan terjadi kehilangan tekanan. Salah satu cara kita tahu bahwa tekanannya sudah cukup, seperti yang saya katakan pada minggu lalu, adalah kalau kita ambil kertas kecil, ya kita potong kecil-kecil seperti kertas yang kita mainan suka hambur-hamburkan itu, ya kita taruh di atas permukaan bahan yang kita keringkan, contohnya gabah, maka kertas itu ikut bergerak naik tertiup ya. Nah artinya tekanan udara yang kita gunakan sudah cukup untuk membuat udara yang kita tiup itu keluar, dia bisa keluar membawa uap air. Kalau nggak bisa, ya artinya uap airnya nggak bisa naik, ya masih numpuk di gabah atau biji-bijian yang kita ini kan tadi. Ini tadi long grain, ini medium grain, ya. Jadi kalau yang di kita ini di Indonesia, ininya agak padi kita adalah medium grain, ya menengah, ya. Kalau yang pendek itu padi untuk makanan burung ya, sedikit lebih panjang dari itu. Demikian juga kalau ada kotoran sampah ya, ini adalah faktor pengalinya. Ya, ini kita hanya berikan supaya kita tahu aja. SCM itu set curve multiplier. Ya, nanti kita akan bicarakan yang penting-penting aja bagi kita. Ya, efek kadar air juga berpengaruh. Ya, kemudian ada sampah dan kadar air ya. Nah, ini ada konstantanya ya. Metode kita mengisinya ya. Efek arah aliran ya. Nah, kemudian yang penting bagi kita adalah tadi di lantai kita ini kan tadi lantainya dibolong-bolongi tuh. Nah, bolong-bolong ini rupanya berpengaruh terhadap tekanan. Jadi dia makan tekanan. Nah, rumus untuk menghitung berapa tekanan yang diperlukan untuk menembus lantai ini, satuan Inggris adalah 10 pangkat minus 6 bagi 9 kali QA bagi EOF. Ya. Nah, E ini adalah void space, ruang hampa di dalam biji-bijian. Jadi kalau kita punya bijian, ya, nah, ini kan ada ruangan nih, yang ini, ya. Nah ini caranya gimana ngitungnya Pak? Caranya paling mudah, kita ambil literan ya, liter untuk ini gabah, kita isi gabahnya atau bijian, ya. Nah kemudian kita isi air yang terukur tentunya. Nah berapa jumlah air yang masuk, itulah jumlah ruangan-ruangan ini ya. Kemudian ini dalam desimal tentunya ya. Nah, persennya tapi desimal. Kemudian bukaan lantai. Nah, ini jumlah lubang di lantai itu bukaannya berapa? Itu ya bukaan di lantai ya. Maka ini dikalikan QA debit tadi ya, debit per luas lantai dibagi QA kali 1,07 untuk satuan internasional ya. Nah, bagaimana? Ini ada alat ya yang digunakan untuk mengukur tekanan di dalam aliran. Ini namanya tabung pitot. Nah, ini di lab kita enggak tahu kenapa hilang ya. Nanti mesti dibeli lagi. Saya lihat sudah ada dijual di online, nanti mungkin kita akan beli. Kemudian ada kehilangan karena aliran. Ya, aliran kan energi kinetik ya, kemarin ya kita sudah bicarakan pada waktu
bicarakan review mekanika fluida, V kuadrat per 2G ya. Nah, V kuadrat per 2G ini kalau per 60 ini artinya per menit, ini sebagai per detik ya. Nah, kalau untuk satuan satuan Inggris itu adalah V bagi 4005 kali V kuadrat. Ya, dalam satuan internasional cukup V kuadrat per 2G. Ya, untuk meter air. Kalau dia menjadi Pascal, kalau kita ngomongin Pascal, dapatnya Pascal, V bagi 1,25 dikuadratkan. Ya. Nah, ini berlaku untuk pipa yang kita gunakan untuk mengalirkan udara masuk. Ya. Nah, di dalam pipa kita juga bisa ada gesekan ya, ada gesekan itu akan berpengaruh terhadap tekanan. Nah, ini orang sudah buat diagram ya, gambar. Oh, nggak bisa dibesarkan pula. Ya, ini gambar hubungan. Kalau kita perhatikan yang sebelah kiri ini kuantitas air debit liter per detik. Nah, ini hati-hati ya. Kalau satuannya meter kubik, ya 1 meter kubik 1000 liter ya. 1000 liter. Jadi 1000 ini, yang 1000 ini ya, ini adalah 1000 liter per detik, itu 1 meter kubik. Ya. Nah, kalau kita potongkan antara ini ya, yang garis diagonal dari kiri ke kanan, ini adalah garis ini ya, diameter duct atau pipa untuk mengalirkan aliran udara. Ini dalam milimeter ya. Jadi kalau misalnya 20 cm artinya 200 mm ya. Atau 40 cm kalau kipasnya diameternya besar ya. 440 cm artinya 400 mili kita potongkan. Jadi contohnya 400 dengan 1000 ketemu di sini. Kita lihat ini 2, ini 1, jadi 1 sekitar 1,8 mungkin ya. 1,8 Pascal per meter ya. Ini untuk satuan internasional ya. Satuan Inggris juga ada ya, ini Inggris, satuan Inggris sama ya. Kemudian elbow ya, belokan-belokan. Nah, belok-belokan juga sudah kita bicarakan seperti pada waktu review mekanika fluida, itu perlunya kita mereview karena kita pakai di sini ya. Nah, ini ada tabel yang melihat bagaimana belokannya. Ini ada C faktor konversi untuk menghitung ini apa namanya belokan itu ya. Siapa yang masuk ini? Ya. Nah, jadi tinggal kita lihat yang mana ya. Yang mana ini C-nya, C kali V kuadrat per 2G atau V bagi 1,29 dikuadratkan. Ya, nanti kita lihat ada contohnya. Nah, ini ya tadi ya. Kemudian kalau pipa itu kita masukkan ke tempat mengeringkan itu disebut bin. Ya, biasanya pipa itu kan langsung dibulatkan gitu, tapi ada pembesarannya pada waktu masuk. Itu kalau pembesaran kita pakai rumus 613. Kalau dia pengecilan kita pakai rumus 614. Ya. C1, C2 tadi ada di sini, mana tadi? Ya, yang ini ya. Nah, kemudian yang paling penting bagi kita untuk diketahui adalah kurva karakteristik sistem. Jadi kalau kita punya suatu alat pengering, kita mesti punya kurva karakteristik sistem pengering kita. Kenapa? Ini adalah kebutuhan energi minimal yang mesti diberikan ke alat pengering. Ya, ini minimal. Kalau kurang dari ini pasti dan bicarakan di kelas ini pada saat sekarang
Ya, sekarang. Jadi nanti kita akan contoh, ini tadi yang pengembangan ya, ini C1-nya, ya, C2-nya yang paling bawah tadi itu untuk coefficient itu. Jadi kita kasih contoh. Contoh teladan 61. Ya. Suatu alat penyimpan biji-bijian disebut bin ya, ini berbentuk bundaran ya, tangki. Ini diameternya 27 kaki atau 8,23. Lantai itu ada 6%. Ini diisi sampai setinggi 12 kaki ya dengan jagung pipil. Kemudian kipasnya adalah kipas aksial dihubungkan dengan dak pipa ya. Pipa ya 24 inci tadi diameternya sepanjang 20 kaki atau 6,1 meter. Kemudian dak ini, pipa ini masuk ke tangki plenum itu yang di bagian bawah untuk tempat udara yang dengan ada lantai yang berlubang-lubang dengan transisi yang sama luasnya ya. Buatlah kurva sistem untuk fasilitas ini. Ya. Nah, gambar 61 ini melihatkan ini, tapi ya, melihatkan gambar bagaimana sistemnya. Ya, ini 27 kaki, 12 tingginya 12 ini. Oh, ini jagung ini tadi. Oh ya, jagung ya. Nah, tingginya 12 kaki. Ininya 24 inci ya. Atau 2 kaki, panjangnya 20 kaki. Ya, bagaimana kita menghitungnya? Nah, pertama kita buat tabel seperti ini dulu. Ya. Nanti saya akan ajari bagaimana. Tabel seperti ini, kemudian yang sebelah kiri kita buat debit total. 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000. Pak, dari mana datangnya? Suka-suka. Ya. Suka-suka, mau dari 1.000, 1.000, 3.000, atau 1.000, 4.000, silakan saja. Ini dibuat teratur supaya kurvanya pada waktu disambung agak sedikit mulus. Ya, kemudian di Q diketahui, kita hitung QA. QA tadi adalah Q bagi luas lantai. Jadi kita lihat tadi ini diameternya 27. Jadi kita hitung luas lantainya. Ya, Pi per 4 kali D kuadrat. Pi per 4 kali 27 kuadrat. Ya. Nah, kemudian itu dibagi ke, ini dapat QA. Nah, QA, ya, saya tulis QA sama dengan Q bagi A lantai. Kemudian kita hitung delta P aksen. Oke, rumus 61. Ya, kita dapatkan delta P aksen. Kemudian kita dapat delta P. Delta P ini adalah delta P aksen yang dari sini kali tinggi tumpukan. Ya, kemudian lantai datar, lantai ini ya, lantai berlubang-lubang, kita pakai rumus ya, rumus 68 di mana E-nya adalah 40%. Ya, luas bolong-bolongan di lantainya 6%. Artinya 0,06 dan ini 0,4. Kemudian ini yang masuk. Nah, masuk kita pakai rumus 613 dengan C01 0,15. Ya, kemudian yang 7 delta P dak. Nah, kita pakai gambar 66B. Ini untuk satuan Inggris. Kalau satuan internasional 66A. Dan kemudian nomor 8 adalah kolom 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Kemudian ini ada kecepatan. Ya, ini V bagi 1,29 kalau yang satuan internasional, kalau satuan Inggris V
bagi 4.005 dikuadratkan. Kemudian kolom 10 adalah kolom 8 kurang kolom 9. Nanti kita lihat contoh. Ya. Nah inilah gambar grafik yang kita dapatkan ya kalau kita menggunakan tadi dari ini, dari hubungan total airflow dengan kolom 8 dan kolom 10 ya. Ini yang green only adalah kolom 10. Kolom green only tadi kolom 4 ya, kolom 4 yang all system component ini adalah kolom 8 ya. Nah, kalau statik, ini statik oh ya, statik adalah kolom 10 ya, kolom 10. Nah, ini kalau dipetakan, petanya akan berbentuk seperti gambar 611. Ya, ini tadi ya. Ini peta untuk pergerakan ini. Oke, ya. Itu kalau kita lihat kira-kira bentuknya seperti ini. Ini ada kipas, ada heater, ada masuk, equal transition area, ini lantai. Ya. Nah, ini ada tiang penyangga lantai. Ya. Ini sebetulnya mesti dihitung juga. Cuma untuk saat ini penyederhanaan kita asumsikan tidak ada kehilangan karena penyangga. Padahal sebetulnya ada. Ya. Oke, ya. Kita lihat dulu contohnya tadi. Ya. Ya. Kita matikan dulu stop sharingnya. Ya, oke. Nah, saya ingin kasih lihat sama kalian tadi contoh yang itu bagaimana secara langsung ya. Secara langsung karena pengalaman saya banyak yang kurang mengerti. Saya hidupkan dulu ininya bentar ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita itu lagi. Nah, ini saya menggunakan Excel ya. Excel, kalian perhatikan, ini saya copy paste tadi soal tadi ya. Soal tadi saya copy paste, saya tempel di sini di Excel ya. Nah, Excel. Kelihatan ya Excelnya? Kelihatan, Pak. Nah, ini ya. Ini yang tadi yang sudah ini ya, 6.000 ini. Ya. Ini kan saya copy aja tadi ya. Nah, kemudian tadi kan dia pakai jagung pipil ya. Jagung pipil, karena itu saya pakai ini dulu jagung pipil untuk menghitung ini tadi A ya. Jagung pipil ini A-nya 2,7, ininya 30,4. Oh, maaf. Ini ya, ini karena pakai sistem Inggris ya. Nanti kita lihat satuan internasional ini ya, 15,4 ya. Ini saya pakai ya. DP adalah A kali debit QA dikuadratkan ya bagi log 1 tambah BQA. Tinggi bijiannya tadi diketahui 12 feet. Nah, ya. Nah, ini lantainya tadi 27 feet, luas lantai saya hitung 572,553. Saya bulatkan 572,6. Kemudian diameter duct 24 inci atau 2 kaki. Ya, Q sama dengan AV. V kecepatan aliran adalah Q bagi A. Ya, A dari duct 3,14 ya. Nah, saya buat persis seperti ini. 1,23 sampai 10 saya buat juga. Ya, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, saya buat persis. 2000 4010. Nah, kemudian QA ya. QA kalau kita lihat ini QA yang ini ya adalah A42 yang ini 2000 bagi F39. F39 adalah ini. Ya, 572,6 ya.
Nah, itu kita lihat F39 semua nih. A43, F39. Ya, jangan lupa diberi tanda dolar itu, kalau enggak dia pindah. Jadi itu untuk supaya dia tetap di sana. Ya. Nah, itu dapat QA, kemudian kita hitung delta P aksen. DP aksen, rumusnya ini. Ya. A-nya ini tadi kan, ini N berapa? N33. Yang ini ya. N33 kali B42. B42 ini ya, yang ini. B42 yang ini. Ya. Kuadrat bagi log 1 tambah B. B-nya ini ya, N33. 34 ya, N34 kali A B42 ya, B42 ditutup kurung ya, kita dapatkan delta P aksen ya. Kalau kita perhatikan ya, hasilnya sama ya. 018 di sini 018 juga. Ya, 044, 044, 075, 075, 111, 111, 0153. Ya. Kemudian P total bijian adalah delta P aksen kali tinggi. Tingginya tadi 12 feet kan? Nah, kita kalikan. Ini C42 ya, C42 kali 12. 12 itu C36 ini tadi ya, 12. N36 12 kali C42 ya. Kita lihat hasilnya sama enggak? Sama ya, 22, 52, 91, 33. Sama ya. Dan kemudian lantai. Nah, lantai tadi kita pakai rumus 68. Ya, 68. Tinggal dimasukkan angkanya aja. Ya. Nah, kemudian DP masuk. Nah, DP masuk ini tadi C1 kali V kuadrat ya. Nah, V itu adalah debit dibagi luas penampang dari pipa ya, bagi 4005 dikuadratkan. Nah, ini ya. Yang duct. Nah, duct ini tadi grafik gambar 66 ya. Mudah-mudahan bisa enggak kita tadi. Ya. Kelihatan enggak yang PowerPoint-nya atau masih tempat kalian masih Excel? Excel, Pak. Oke ya, ini masih Excel. Masih Excel, Pak. Masih Excel, Pak. Jadi gimana caranya? Kalian bisa nggak bacanya? Tapi nggak apa-apa lah, kita lihat dulu ya. Kita keluar berhenti dulu di sini. Excel-nya kita matikan dulu. Ya, kita kembali ke PowerPoint. Ya, kita kembali. Kelihatan nih ya PowerPoint ya. Kita kembali ke gambar 66. Nah, B. Ya. Nah, ini ya. Nah, jadi tadi hubungan kita lihat 2000 kan? Nah, 2000. Ini 2000 ya. Ini 2000. 2000 ini. Kemudian tadi diameter pipanya 24 diketemukan dengan 2000, ketemu dia di sini. Ya. Di sini dilihat ke bawah. Perhatikan ini skalanya skala log ya. Logaritma. Jadi di sini 2000 dengan 24 ini ya, ini 0,3, 0,2 ya. Maka di sini adalah 0,24 ya. 0,24. Nah, perhatikan ini untuk panjang 100 kaki. Padahal tadi panjang kita adalah 20 kaki. Jadi 0,24 dibagi 5 ya. Bagi 5 karena kan
100 meter. Untuk 100 meter 0,24. Kalau 20 meter, 20 kaki ya. Kalau 20 kaki ya seperlimanya. Seperlima dari 0,24. Apa itu? 0,24, 4 bagi 5, 0,048 ya, 0,005 ya, 0,005. Demikian seterusnya untuk itu ya. Pak, Ya, ini nggak nampil, Pak. apanya? PowerPoint-nya? Iya, Pak. Oh, ntar ya, kita ini dulu. Ya, mungkin tidak dipencet ini. Oke. Oke, kalian diam-diam dari tadi. Ya, nah ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, ini Kelihatan, kan Pak. 66B kan? 66B. Ini kan tadi ada ini. Nah, kalau kita perhatikan, ini 66A, 66B, coba. Enggak bisa. Nah, 66B. Coba pakai ini. Baca ya. Besar. Kalau pakai HP tidak kelihatan ini guys. Ini tadi ada 24 feet ini kan? Nih, 24 feet. Ya, 24 feet, 24 inci. Ya, diameter dalam inci 24 inci. Ini tadi debitnya ada yang 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000 ya. Nah, kita lihat ini 2.000, potongan antara 2.000 dengan 24. Ketemu di sini. Ya, ketemu di sini kan? Nah, nggak bisa dicoret. Ya, nah, ini 2000 dengan 24 itu ketemunya di sini. Ya ini. Ya. Nah, ini kita lihat di bawah 0,02, ini 0,03 ya. Jadi ini 0,024. 0,024. Tapi ini perhatikan satuannya per 100 feet. Nah, di soal kita diketahui panjang pipanya hanya 20 feet. Jadi kalau 20 feet kan 1/5 dari 100, maka delta P pipa kita adalah 0,024 bagi 5 inci air, inci H2O. Maka kita dapatkan 0,0200448 ya. Nah, inilah delta P untuk pipa kita untuk debit 2000. Yang 4000. Kita cari 4000. Nah, ini 4000 ada di sini ya. Itu kita dapatkan delta P-nya 0,009 ya. Nah, bagi 5 juga ya. 0,018 ya. Nah, yang 6000 ini 6000 kita potongkan dengan 24 ya. 24 ini ya. Nah, ini 0,2 kan? Ini 1, jadi 1,9. 0,19 kita bagi 5 karena tadi 20 kaki, kita dapatkan 0,193.
0, 3, 5, 4, 40 lagi 38. Ya, 0,038. Nah, itu kita lihat di sini di ininya kita. Nah, tadi ini kita stop sharing. Kita kembali ke sini. Ya, kita balik ke Excel kita. Nah, oke, ada gangguan dikit ya, agak delay. Kita balik lagi ke Excel kita tadi. Mana tadi Excel? Nah, ini. Ya. Nah, ini ya, tadi ya. 04818 ya. Nah, ini. Ya, dari situ tadi ini. Ini ya. Nah. Ya, ini ya. 48 itu 18 ya 36 64 0,1. Ya. Dari situ kemudian kita jumlahkan dia. Kita jumlahkan dari ini bijian, lantai, masuk, dak, jumlahnya 0,233. Kemudian kita hitung kecepatan. Ya, pressure drop karena kecepatan. Ya, kita dapatkan pakai rumus C kuadrat. Ini yang ini ya, 1,07 bukan. V kuadrat per 2G. Ya, V kuadrat kalau satuan internasional, V bagi 4005 dikuadratkan. V itu adalah Q bagi A. Ini ya, A42, Q dibagi A pipa, bagi 4005. Nah, itu adalah tekanan yang diakibatkan oleh kecepatan aliran. Ya, oleh karena itu, yang tekanan yang bukan karena kecepatan, kita kurangkan. Total jumlah DP dikurangi kecepatan kita dapatkan 0,028. Ini adalah tekanan statik ya. Nah, kalau kita buat kurva antara DP inci air dengan debit aliran udara, kita dapatkan persis gambarnya seperti gambar yang kita dapatkan di tadi paparan kita di PowerPoint kita. Nah, sekarang kita coba satuan internasional untuk soal yang sama. Ya, ini soal yang sama ya. Soal yang sama, kita ketahui diameter bin 8 meter, maka luas lantainya 50,3. Tinggi tumpukan 4 meter. Diameter dak 0,6 meter. Ya. Dua kaki tadi ya. Nah, luas penampang dak kita cari ya. P per 4 D kuadrat ya. Dapat A-nya 0,282743. Kemudian panjang daknya 6 meter. Jagung pipil ya, ini untuk rumus 61, A-nya 20.700, B-nya 30,4. Dari mana? Dari tabel tadi ya. Kemudian kita masukkan di ini DP bijian ya. Kemudian kita lihat dulu. Ini aliran. Nah, tadi kan 1, 2, 3, 4, 5. Pak, tadi kan 2.000, 4.000, 6.000. Boleh kalau mau 2, 4, 6, 8, 10. CMS. Cubic meter per second atau meter kubik per detik. Ya. Nah, ini saya ikuti saja apa yang dikatakan buku 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita hitung QA-nya. QA adalah kolom A dibagi luas lantai. Luas lantai berapa tadi? 50,3. Jadi 1 bagi 50,3 kita dapat 0,02. Ya, 2 bagi 5 bagi 50,3 dapat 0,04 dan seterusnya. Ya. Kemudian kita hitung delta P. Ya, A-nya 20.700, B-nya 30,4 menggunakan rumus 61. Ya.
Kemudian P total bijian, ya tinggal delta P aksen dikali tinggi. Tingginya tadi berapa di sini? Tingginya 4 meter, tinggal kali 4. Ya, 4 kali 17, 68 kan? 4 kali 3, 1,2. Ya, jadi maka itu 69,28. DP lantai, ya kita hitung tadi ya. Kita hitung menggunakan tadi rongganya 40%, bolongan lantai itu 0,6% atau 0,06. Kita masukkan di rumus. Kemudian DP masuk, ya 0,15 kali V kuadrat per 2G atau V bagi 1,29, ya 1,29 itu untuk satuan internasional ya, dikuadratkan. Kemudian DAK, nah ini tadi ya kita hitung berapa dapatnya, ya kita bagi dengan kali 0,22. Ini oh ya, 74 itu C74 mana tadi? Oh ya, panjang dak ya, karena 6 meter. Karena tadi kalau ini, kalau satuan internasional per meter. Jadi kalau panjangnya 6, tinggal kita kali 6. Ya, 6 kali 0,22 itu dari mana? Dari tadi kita seperti yang satuan Inggris. Tapi bedanya kita pakai satuan internasional gambar 66A. Dan kemudian kita jumlah. Ya, kita jumlah. Kemudian kita hitung juga delta P kecepatan, statiknya adalah beda ya. Nah, jumlah dikurangi kecepatan, kita dapatkan dp statik. Ya. Nah, kemudian kita buat kurvanya. Ya, hampir sama ya, bawahnya 1 2 3 4 5, yang vertikalnya ya 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 Pascal. Ya, bentuknya sama, tapi ini adalah beda satuan yang kita gunakan. Jadi contoh itu menggunakan satuan Inggris. Nah, ini kita buat contohnya yang satuan internasional ya. Mudah-mudahan nanti ini saya bagi ya. Saya bagi di e-learning, kalian boleh apa namanya? Download dan nanti tinggal diklik aja di sini ya. Diklik seperti ini ya, delta P yang C81. Nah, ini ada rumusnya. Ya, nanti dipelajari rumusnya ini. Nah, ini bijian juga ada rumusnya ya. Ikuti saja, nanti kalian pasti bisa ya kalau ngikuti ini ya. Kalau misalnya Pak diameternya berubah, rubah aja sini diameternya. Misalnya ini ya, kita rubah jadi 10 ya. 10 kita perhatikan ini akan berubah semua yang lainnya. 10 ya. Ya, perhatikan ini pasti terjadi perubahan. Nah, ya, terjadi perubahan. Kembali kita ke 8 ya. Nah, berubah lagi ya, kembali ke awal ya, save dulu ya. Jadi nanti kalian bisa, ini ada contohnya ini ya, ini yang satuan internasional, yang atas tadi ada contoh untuk satuan Inggris ya. Nah, kemudian nanti ada teladan 62, kita keluar dulu dari sini. Nah, kita balik ke ininya kita. Agak lama untuk kembalinya ya. Memorinya nyadat ya, ntar ya.
Mohon maaf Pak, mic Bapak mati. Kok baru ngomong kamu tadi? Dari tadi kita sudah ini ya. Jadi ini ada dua, ya kalau dua, tapi kipasnya satu, maka tekanan kepada kedua kipas mesti sama. Jadi kita buat ini, ya 2000 sampai 1200 delta P, ya ini bin A, bin B, tekanannya masih sama. Ke bin A tetap 2000, ke bin B juga 2000. Maka kalau untuk ke bin A, delta P aksional, delta P bagi tinggi, ya. Bagi tinggi tadi bagi 6, bagi 5 untuk sorghum ya. Bagi 5, jadi 200 bagi 5, 40, 400 bagi 5, 80, dan seterusnya. Nah, dengan diketahuinya delta P aksen, kita hitung QB. QB kita pakai persamaan 62. Ya, 62. Kemudian Q-nya, kalau QB dapat, Q adalah QA dikali luas lantai. Ya. Nah, tadi diameter binnya 8,23, jadi bisa dicari, dihitung berapa luas lantai dikali QA, kita dapat Q. Nah, sekarang bin B. Ya, ininya masih tetap 200 dibagi tinggi. Ini tadi tingginya 6 kan? 200 bagi 6, 33,3, 400 bagi 6, 66,7, dan seterusnya. Ya, 1200 bagi 6, 200. Itu adalah delta P aksen. Delta P dibagi tinggi. Kemudian berbasis itu menggunakan persamaan 62, kita hitung QA-nya. Masing-masing. Ya, sekali kita hitung atas, tinggal copy paste-kan ke bawah. Ya. Q-nya, Q ya adalah QA kali luas lantai. Ya, tinggal dikalikan aja. Ya, kita dapatkan Q kolom 7. Kemudian kepada kedua bin, yaitu Q kolom 4 ditambah Q kolom 7, kita dapatkan Q kolom 8. Ya. Nah, kalau kita buat grafiknya seperti ini, ya nanti kita akan lihatkan juga contohnya bagaimana dengan Excel, ya. Nah, yang tidak kalah penting adalah kipas yang kita gunakan. Ya, kipas yang kita gunakan ini ada dua kipas yang banyak digunakan, yaitu kipas aksial. Kipas aksial itu arah kipas paralel dengan poros. Jadi kipas angin kita yang ada di ruangan itu yang biasa kita pakai di rumah atau di ruangan, itu juga aksial, arah angin paralel dengan arah poros kipas, ya. Nah, ini adalah fan aksial, ya, bentuknya seperti itu potongannya, ya, dan ada kipas sentrifugal, ya, masing-masing punya kelemahan dan kekurangan. Kalau aksial, debitnya bisa tinggi, tapi tekanannya rendah, relatif tidak tinggi. Kenapa? Karena ada bocor di bagian as ini, ya, as ini kan nggak bisa ngirim udara ya, jadi bocor dia nih. Jadi ada kelemahan di situ, jadi tekanannya nggak bisa tinggi. Tapi volumenya besar. Ya. Nah, sentrifugal, karena tadi tidak ada putarannya tadi ya sesuai dengan ini, maka karena tidak ada bocor, maka tekanannya bisa tinggi. Kelemahannya, volumenya tidak bisa sebanyak aksial. Ya. Jadi kalau kita perlu debit besar, tapi tekanan tidak perlu terlalu tinggi, ya pakai aksial. Tapi kalau kita perlu tekanan tinggi, kita pakai sentrifugal. Ya, nah ini ada yang disebut dengan efisiensi statik, tekanan statik dari ini ya. Itu rumusnya adalah air delivery debit kali SP, ya, static pressure kali K ini ya, ada konstanta kali BHP. Nah, BHP horsepower, kalau kita belajar di daya ya, tenaga dan daya, kita belajar itu apa BHP. Ya,
Tapi untuk kelas ini yang paling penting, nah ini grafik untuk aksial ya. Di sini perhatikan ini. Ada lendutan seperti itu karena di bagian tengahnya tidak meniupkan udara ya. Sehingga tekanannya nggak bisa tinggi. Nah, tekanan statik dari kipas ini ya bergantung pada apa yang diketahui. Kalau kita ketahui tekanannya, perhatikan ini tekanan total ya, bukan P aksen ya. Maka Q sama dengan A kali B tambah kali delta P tambah C delta P kuadrat. Kalau diketahui Q, maka yang kita bisa cari delta P-nya, di mana A, B, C adalah konstanta. Nanti ada tabelnya sebentar ya, kita lihat. Dan ini adalah bentuk dari beberapa kurva, dari beberapa kipas ya, tapi satuan Inggris. Ini ya aksial. Ya, nah ini sentrifugal ya, sentrifugal. Perhatikan di bagian sini tidak ada lendutan, ya, karena tidak ada poros yang tidak memberikan tekanan, ya. Nah, A, B, C tadi, baik satuan internasional ataupun Inggris, ini adalah konstantanya. Kita lihat yang bagian atas ini untuk aksial A, B, C-nya, ya. Yang bawah adalah untuk kalau diketahui delta Q untuk mencari delta P. Ini kalau dicari Q untuk diketahui delta P yang bagian atas. Ini ada 1, 3, 5, 7,5, 10 HP. Ya. Kalau untuk kipas yang dayanya lebih besar, kita cari di internet ya. Nah ini backward centrifugal ya. Backward centrifugal dari beberapa ini. Ya, ini koefisiennya. Nah, ada hukum-hukum dari kipas ini. Aliran udara itu proporsional kepada RPM kipas. Tekanan statik ya proporsional kepada kecepatan kipas RPM dikuadratkan. Daya proporsional kepada kecepatan RPM pangkat 3. Power juga proporsional kepada densitas udara. Tekanan statik itu proporsional kepada densitas udara. Nah, yang paling penting, kita tadi sudah punya kurva sistem. Kalau kita mau mencari kipasnya, maka kita mesti mematchingkan, mengawinkannya, supaya kita dapat menggunakan kipas yang tepat untuk kebutuhan yang tepat. Ya. Nah, contoh, sebuah kipas dipilih untuk penyimpanan 2 bin seperti yang tadi. Ya. Jika kita menggunakan 5,6 kW fan axial melalui sistem, berapa aliran udara ke masing-masing bin? Jika bin B ditutup, berapa aliran udara ke A? Jika A ditutup, berapa aliran udara ke B? Ya, berapa laju aliran udara jika yang kita gunakan adalah 5,6 kW atau 7,5 HP backward curve centrifugal fan. Ya. Nah, kita lihat ini ya. Ini kalau sudah nanti kita hitung, bisa kita hitung ini untuk ke A 460, debitnya 1,6. Kalau ke B 460, debitnya 4,1. Kalau bin A saja, itu tekanannya naik menjadi 1070, ya, debitnya 3,3 meter kubik per detik. Sebaliknya, kalau A ditutup, maka ya debitnya meningkat secara signifikan. Demikian juga untuk kipas sentrifugal. Ya. Nah, kalau kita buat kurva kipas, ya, kurva kipas, maka kita akan dapatkan gambar seperti ini. Ini yang dari atas ke bawah ini adalah kipas, yang ini adalah sistem kurva sistem kita. Maka kita lihat, maka kalau kita lihat untuk kipas ya aksial, untuk keduanya kita dapatkan di sini.
Maka dari sini kalau kita ketarik, inilah dia yang bisa. Jadi debitnya ke B adalah ini, debitnya ke A adalah yang di sebelah sini. Demikian juga kalau kita menggunakan sentrifugal, ya, kita bisa dapatkan ke kedelai di sini debitnya, ke sorghum di sini debitnya. Jadi kalau kita perhatikan, kita lebih baik menggunakan kipas aksial untuk ini karena ya tekanan statiknya lebih tinggi daripada menggunakan sentrifugal. Ya. Nah, kalau paralel tinggal dengan cara yang sama ya. Nah, hanya saja kalau dia paralel tadi kalau dia ini tekanan sama, kalau dia paralel debitnya sama. Ya. Nah, debitnya sama. Ini tinggal dibaca ya. Nah, kita perlihatkan bagaimana ini di Excel kita. Nah, kita ini dulu ya, kita berhentikan dulu ini. Mudah-mudahan saya nggak terlempar keluar lagi. Mohon maaf Pak, suaranya nggak ada Pak. Tiap terlempar rupanya suaranya hilang, dia kunci dia.
Ya. Nah, jadi ya kalau sampai kolom 8, kolom 8 1 sampai 8 ya, kita dapatkan hasilnya persis seperti yang ada di gambar. Nah, kemudian untuk saya buat kipas. Kipas ya. Kipas rumusnya ini aksial ya, yang sebelah kanan ini gambar aksial. Q-nya ya berbasis kalau diketahui tekanan ya delta P, Q A tambah B delta P C delta P kuadrat. Ya, A36. Nah, ini kita lihat A-nya untuk 7,5 HP itu 6,92. Jadi pada waktu 0 dia sudah ada nilainya 692. Ya. Demikian seterusnya kita masukkan rumus ya untuk sampai 1200. Kemudian juga sentrifugal. Ya, sentrifugal. Nah, ini rumusnya yang di bawah. Sentrifugal untuk dikasih delta P, Q sama rumusnya, hanya membedakan koefisiennya saja. Ya, 7,5, 492 dan seterusnya. Maka pada waktu 0 itu 492. Demikian seterusnya tinggal masukkan rumus ke bawah. Ya, maka kalau kita hubungkan ya kolom 4, kolom 7, kolom 8, 9, 10 dia akan terjadi perpotongan seperti ini. Ya, dari perpotongan seperti ini sehingga kita bisa tahu ya kalau dia menggunakan koneksial dia yang di atas ini. Ini ya, yang ini. Yang kuning ini, oranye ini koneksial. Ya. Yang ungu ini itu sentrifugal. Jadi kalau kita lihat ya tekanannya sentrifugal ternyata tekanannya lebih rendah ya, dan debitnya juga lebih rendah dibandingkan aksial ya. Jadi oleh karena itu berbasis ini kita putuskan bahwa kipas yang kita gunakan mestilah kipas aksial ya, kipas aksial bukannya kipas bukannya kipas sentrifugal ya. Nah, itu ininya. Oke. Itu yang ingin saya sampaikan sekarang. Nanti sore kita ketemu lagi ya. Ya. Oh, ada yang lupa tadi. Diam-diam ya dulu ya, kita belum absen rupanya. Lagi ngadat pula ini absennya. Ya. Oke, ada 56 yang terdata di sini.
Ya, oke. Mudah-mudahan ada yang masuk lagi nggak? Oke, coba kita klik satu kali lagi. Oke. Oke, demikian untuk saat ini kita kuliahnya. Nanti kita lanjutkan lagi sore ya, jam 4 ya. Siap-siap kalian, siapkan apa-apa yang ingin kalian tanyakan ya. Kalau bisa kolektif, jangan terlalu banyak yang bicara. Jadi ada juru bicaranya, jadi satu orang yang bicara, supaya kita terangkan, setelah itu kita selingi dengan bahan tambahan lainnya. Ya, oke? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak.